Pernah nggak sih bangun pagi terus tiba-tiba nanya ke diri sendiri, kok rasanya aku cuma jalan di tempat ya? Apa yang sebenarnya udah aku capai? Kalau iya, congrats, kamu nggak sendirian kok. Banyak dari kita yang lagi merasa hidup kayak autopilot mode, bergerak tapi nggak kemana-mana. Halo semuanya, selamat datang kembali di ACHND Viewpoint, podcast yang ngajak kita semua untuk pause sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan dan ngobrol santai tentang psikologi dan pengembangan diri. Hari ini kita akan bahas topik yang lagi banyak banget dialami sama orang-orang usia produktif. Gimana caranya berhenti menyia-nyiakan hidup dan mulai ngeriset arah hidup dengan cara yang lembut, tanpa harus brutal sama diri sendiri. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share episode ini ke teman-teman yang mungkin lagi butuh reminder untuk hidup lebih bermakna. Oke, langsung aja kita mulai. Kenapa kita merasa hidup terbuang sia-sia? Jadi gini, fenomena merasa hidup nggak kemana-mana ini sebenarnya punya nama loh di dunia psikologi. Banyak yang nyebut ini sebagai quarter life crisis atau krisis seperempat baya. Riset terbaru di tahun 2025 nunjukin kalau sekitar 40-70% orang di usia 20-35 tahun pernah ngalamin fase ini. Crazy kan? Kita tuh sering banget ngerasa stuck karena tekanan untuk harus udah sukses di usia sekian atau harus punya pencapaian tertentu. Masalahnya, di era sekarang dengan social media yang penuh flexing achievement orang lain, kita jadi gampang banget compare diri sendiri. Lihat teman kuliah udah jadi manajer, yang satu lagi udah nikah, yang lain udah beli rumah. Sementara kita mungkin masih nyari purpose atau bahkan masih kerja di tempat yang nggak bikin happy. Dan tahu nggak sih, ini normal banget. Menurut penelitian psikologi emerging adulthood, fase usia 20-an sampai 30-an awal itu emang fase eksplorasi identitas yang intens banget. Anatomi dari quarter life crisis. Sebelum kita bahas cara ngeriset hidup, yuk kita pahami dulu apa sih yang bikin kita ngerasa wasting our life. Pertama, ada yang namanya social comparison. Instagram, TikTok, LinkedIn, semua platform ini tuh jadi panggung di mana orang-orang showcase hidup terbaik mereka. Tapi yang sering kita lupa itu cuma highlight reel doang. Research dari psikologi sosial nunjukin kalau excessive social comparison ini bisa bikin self-esteem kita turun drastis dan bikin kita ngerasa kayak imposter di hidup sendiri. Kedua, economic pressures atau tekanan ekonomi. Inflasi naik, harga rumah mahal, gaji nggak naik-naik, semua ini bikin traditional milestone kayak beli rumah atau nikah jadi terasa unreachable. Ini bukan cuma masalah kita doang, tapi masalah struktural yang dialami generasi kita. Ketiga, uncertainty about future. Kita hidup di era yang super cepat berubah. Teknologi berkembang, AI mulai replace beberapa pekerjaan, future jadi terasa unpredictable. Semua ketidakpastian ini naturally bikin kita anxious. Lalu gimana caranya mulai reset hidup dengan lembut? Oke, sekarang masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu. Gimana sih caranya kita bisa keluar dari feeling stuck ini tanpa harus pressure diri sendiri? Yang pertama dan paling penting adalah define sukses versi diri sendiri. Stop bandingin pencapaian kita sama orang lain. Kesuksesan itu subjektif banget. Mungkin buat seseorang, kesuksesan adalah punya karir cemerlang. Tapi buat orang lain, bisa jadi kesuksesan adalah bisa traveling keliling dunia. Gak ada yang lebih benar atau lebih baik. Semuanya tergantung value masing-masing. Coba deh tanya ke diri sendiri, apa sih yang beneran penting buat kamu? Apa yang bikin kamu merasa fulfilled? Ini konsepnya mirip sama Ikigai dari filosofi Jepang. Mencari sweet spot antara apa yang kita suka, apa yang kita jago, apa yang dunia butuh, dan apa yang bisa menghasilkan income. Gak harus semua elemen ketemu sekaligus, tapi mulai dari 1-2 elemen aja udah cukup buat kasih direction. Small habits, big impact. Atomic Habits Approach. Ngomongin soal perubahan hidup, kita gak bisa skip konsep Atomic Habits yang lagi viral banget tahun-tahun ini. Basically, konsep ini bilang kalau perubahan besar itu datang dari kebiasaan kecil yang konsisten. Gak perlu langsung drastis ubah semua aspek hidup. Misalnya, kalau kamu pengen lebih produktif,
Mulai aja dari satu kebiasaan kecil kayak bangun 15 menit lebih pagi, atau bikin to-do list sederhana setiap malam. 1% better every day. Itu aja udah cukup. Research di bidang behavioral psychology nunjukin kalau habit formation itu butuh waktu sekitar 66 hari rata-rata. Jadi kalau kamu udah berusaha seminggu terus masih ngerasa susah, it's okay, keep going. Yang penting bukan tentang perfection, tapi tentang consistency. Dan ingat, kalau suatu hari kamu miss atau gak konsisten, jangan langsung give up atau self-sabotage. Besoknya mulai lagi aja, no judgment. Berdamai dengan hal yang gak bisa dikendalikan. Ini mungkin salah satu lesson paling hard tapi paling powerful. Belajar acceptance. Ada banyak hal di hidup yang di luar kontrol kita. Kita nggak bisa kontrol ekonomi global. Kita nggak bisa kontrol apa kata orang lain. Kita nggak bisa kontrol timing kapan kesempatan datang. Yang bisa kita kontrol cuma respons kita terhadap situasi. Konsep ini sebenarnya udah diajarkan sejak lama dalam Stoic philosophy, dan sekarang banyak dipakai dalam mindfulness-based therapy. Kalau kita terus-terusan stres mikirin hal yang nggak bisa kita ubah, kita cuma waste energy aja. Instead, fokus ke what we can control. Effort kita, attitude kita, keputusan kecil sehari-hari. When things don't go your way, it's not a sign that you're failing, it's just life being life. Dan part dari growing up adalah belajar berdamai sama kenyataan, bahwa nggak semua bisa sesuai rencana. Digital detox dan mindful living. Salah satu game changer yang bisa bantu kita merasa less overwhelmed adalah dengan ngurangin screen time. I know ini sounds cliche, tapi seriously, the data backs this up. Riset nunjukin kalau mindfulness practices dan ngurangin exposure ke social media bisa significantly improve mental well-being dan self-esteem kita. Coba deh, mulai dari hal sederhana, nggak buka HP dulu 1 jam setelah bangun tidur. Atau limit scrolling jadi maksimal 30 menit sehari. Ganti waktu scrolling itu dengan aktivitas yang lebih nourishing buat jiwa. Baca buku, journaling, meditasi, atau bahkan cuma diem dan observe pikiran kita sendiri. Ini bukan tentang jadi perfect atau totally disconnect from technology. Ini tentang being more intentional dengan gimana kita spend our time and energy. Karena attention kita itu limited dan precious. Jadi kita harus selektif kemana kita kasih attention. Embrace the journey, not just the destination. Ini reminder penting banget buat semua yang lagi ngerasa rush untuk achieve sesuatu. Hidup bukan cuma soal destination. Prosesnya, the ups and downs, the learning, itu semua adalah part dari cerita hidup kita. Kalau kita cuma fokus ke end goal dan gak appreciate the journey, kita bakal always feel unsatisfied. Karena begitu kita capai satu goal, pasti akan ada goal baru lagi. Dan begitu seterusnya. Jadi belajarlah untuk find joy in the process, celebrate small wins, appreciate progress sekecil apapun. Menurut konsep growth mindset yang dipopulerkan Carol Dweck, orang yang fokus ke proses pembelajaran dan improvement cenderung lebih berhasil dan lebih puas dengan hidupnya dibanding orang yang cuma fokus ke hasil akhir. Karena ultimately, hidup itu tentang terus belajar dan growing, bukan tentang reaching some final perfect state. Build your support system. Last but not least, jangan underestimate power dari support system yang solid. Kita nggak bisa dan nggak harus go through everything sendirian. Riset tentang well-being konsisten nunjukin kalau quality relationships adalah salah satu prediktor terkuat dari happiness dan life satisfaction. Nggak harus banyak, bahkan 2-3 orang close friends atau family members yang genuinely supportive itu udah cukup powerful. Dan kalau kamu ngerasa overwhelmed atau stuck banget, it's totally okay untuk reach out ke profesional kayak psychologist atau therapist. Therapy bukan cuma buat orang yang bermasalah berat. It's for anyone yang pengen understand themselves better dan develop healthier coping mechanisms. Actually, seeking help itu adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. It shows kalau kamu care enough about yourself untuk invest in your mental health. Jadi intinya guys,
Berhenti menyia-nyiakan hidup bukan berarti kita harus langsung achieve something extraordinary atau drastis mengubah semua aspek hidup dalam semalam. It's about small intentional steps. It's about being kinder to ourselves. It's about redefining success based on our own values, bukan nilai orang lain. Dan yang paling penting, it's about understanding kalau struggle yang kita rasain sekarang ini temporary. Dan actually, part dari proses growing menjadi versi terbaik dari diri kita. Ingat guys, kamu nggak sendirian di journey ini. Jutaan orang lain di luar sana juga lagi berjuang dengan hal yang sama. And that's okay. Jadi mulai sekarang, give yourself permission untuk hidup dengan pace kamu sendiri. Untuk make mistakes, untuk belajar, dan untuk slowly tapi surely rebuild life yang lebih align dengan siapa diri kamu sebenarnya. Oke guys, that's it untuk episode hari ini. Kalau konten ini helpful buat kamu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin lagi butuh dengar ini. Drop juga di kolom komen pengalaman kamu atau topik apa yang pengen kita bahas next. Sampai jumpa di episode berikutnya, and remember, your journey is valid, your pace is valid. Take care and see you soon.